Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Mati Seperti Benih. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami, sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita, Mati Seperti Benih. Yang menjadi pertanyaan, jika kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita, mengapa kita sukar untuk menerimanya? Apakah contoh penyerahan yang Kristus telah tinggalkan untuk kita? Bagaimanakah Anda melihat analogi benih gandum yang digunakan untuk kehidupan Anda sendiri? Saudara, bacaan Alkitab seperti yang tertera di screen kita. Ayat hafalan, Yohanes 12 ayat 24 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji sahaja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat kita. Beberapa orang Yunani datang kepada Yesus, dan dia memperkenalkan rancangan keselamatan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika sebutir gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia hanya tinggal satu biji. Tetapi jika ia mati, ia mengeluarkan banyak biji. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud Yesus menggunakan biji benih ini untuk mengajar orang Yunani ini? Saudara, gambaran Yesus tentang benih gandum yang mati adalah analogi yang menarik tentang penyerahan kita kepada kehendak Tuhan. Artinya saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, benih itu jatuh. Benih yang jatuh dari tangkai gandum tidak mempunyai kuasa untuk memilih kemana atau bagaimana ia jatuh ke tanah. Ia tidak mempunyai kuasa memilih ke atas tanah yang mengelilinginya dan kemudian menutupinya. Kedua, ada penantian. Sementara terletak di dalam tanah, benih itu, ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana kehidupan pada masa hadapan, karena ia hanya sebutir benih gandum. Dan yang ketiga, berlaku kematian. Benih gandum itu tidak mungkin menjadi tangkai gandum, melainkan ia melepaskan keadaannya yang selamat dan selesa sebagai benih. Ia mesti mati, yaitu ia mesti meninggalkan apa yang sedia ada sebelum ini, supaya ia boleh berubah daripada benih menjadi tumbuh berbuah. Saudara, untuk membahas atau mempelajari pelajaran kita lebih lanjut, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang ada di screen Anda. Apa pengajaran yang kita boleh pelajari dari proses benih ini? Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu jatuh ke tanah. Mengartikan pengabdian untuk pelayanan, kerendahan hati. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apa maksud pengabdian untuk pelayanan? Apa kaitan penyataan ini dengan Filipi 2 ayat 5 hingga 8? Dan apa kaitan cerita ini atau tajuk ini dengan kita saat ini? Saudara, Filipi 2 ayat 5 dan 8 mengatakan, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Tuhan meminta kita melepaskan hak kita untuk melayani Bapa dengan cara yang akan memberikan kesan kekal bagi kerajaan Tuhan. Proses melepaskan hak-hak ini mungkin sukar dan tidak menyenangkan, menyebabkan kita menderita. Apakah pikiran Yesus yang Paulus anjurkan untuk kita miliki? Ada 3 langkah yang Yesus ambil dalam menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 6 hingga 8. Yang pertama, Yesus merendahkan dirinya.
Kemudian yang kedua, Yesus melepaskan haknya sebagai penguasa alam semesta. Yang ketiga, ia menjadi hamba manusia dan mati di kayu salib. Penolakan dan pelayanan mendahului kematian penebusan Tuhan Yesus. Apa yang Anda sanggup tinggalkan? Adakah Anda bersedia untuk melayani orang lain seperti yang Yesus lakukan? Banyak kali merendahkan diri dan melepaskan hak kita melibatkan menundukkan diri kita kepada salib. Artinya merendahkan diri, kita datang kepada Kristus di kayu salib. Tajuk yang kedua, mati dahulu sebelum mengetahui kehendak Tuhan. Nah, apa makna mati dahulu sebelum mengetahui kehendak Tuhan? Apa yang harus mati sebenarnya? Roma 12 ayat 1 hingga 2 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ramai orang Kristen yang benar-benar ikhlas berusaha untuk mengetahui kehendak Tuhan untuk kehidupan mereka. Seandainya saya dapat mengetahui kehendak Tuhan untuk hidup saya akan mengorbankan segala-galanya untuk Dia. Tetapi, walaupun selepas menjanjikan ini kepada Tuhan, kita mungkin masih salah tentang kehendak Tuhan. Penyebab kesilapan ini ada di dalam buku Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudara, pengorbanan melibatkan kematian seekor binatang, yaitu korban bakaran. Paulus mengatakan bahwa jika kita ingin mengetahui kehendak Tuhan, Anda perlu berkorban terlebih dahulu. Pengorbanan kita melibatkan kematian diri. Fikiran dan keinginan berdosa kita mesti mati. Roma 8 ayat 13, Kolose 3 ayat 5. Apakah yang akan berubah selepas kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Tuhan? Lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Fikiran yang diperbaharui dan pengetahuan tentang kehendak Tuhan untuk hidup kita. Setiap pengorbanan ada kosnya, yaitu di dalam cawan lebur, ujian. Kematian diri adalah menyakitkan. Walau bagaimanapun, ia juga amat diperlukan untuk mempunyai pikiran yang baru. Pikiran yang memahami perkara-perkara roh. Roma 8 ayat 5. Tajuk yang ketiga, kesediaan untuk mendengar. Yang menjadi pertanyaan, apa makna proses kesediaan untuk mendengar? Dengar apa sebenarnya? Apa kesan proses ini di dalam kehidupan kita? Saudara, 1 Samuel 3:10 mengatakan, "Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar.'" Saudara, pernahkah Anda mendengar suara kecil Roh Kudus, tetapi mengabaikannya? Akibatnya, segala-galanya serba salah. Lalu kemudian Anda berpikir sendiri, "Oh tidak, mengapa saya tidak mendengarkannya?" 1 Samuel bab 2 dan bab 3 menceritakan kisah tentang 3 orang yang berbeza yang mendengar suara, hikmat, dan menjawab diam secara berbeza. Samuel, dia mendengar dan menurut. Anak-anak Eli, dursila, tidak mendengar dan buruk akibatnya. Saudara, Roh Kudus bukan sekadar menyampaikan maklumat kepada kita. Roh Kudus bercakap kepada kita untuk membuat kita merespon. Roh Kudus mengetahui apabila semua perhatian kita tertumpu kepada rancangan kita sendiri. Apabila kita hanya mengambil berat tentang apa yang kita mahu, kita tidak akan menghiraukan apa-apa yang Tuhan katakan. Jika seperti ini, Roh Kudus sering tidak berkata apa-apa. Dia menunggu kita mendengarkan Dia dan akhirnya mematuhi. Charles Stanley, The Wonderful Spirit Life. Halaman 179
dan 180. Saudara, Roh Kudus mengharapkan balasan apabila dia bercakap dengan kita. Kita tidak boleh membungkam suaranya. Dia berkongsi kehendak Tuhan untuk kita. Tanggapan kita mestilah sentiasa mendengar, taat, atau menuruti akan panggilan atau kata-kata Roh Kudus. Seterusnya saudara, kita akan membahas apa halangan kepada pertumbuhan. Dan kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu bergantung pada diri sendiri. Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana bergantung pada diri sendiri menghalang atau membantutkan pertumbuhan kita secara rohani? Apa yang patut kita lakukan? Saudara, 1 Samuel 13 ayat 11 hingga 12 mengatakan, "Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Makmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Saudara, inilah salah satu yang membantutkan pertumbuhan rohani kita. Kita mesti mempercayai firman Tuhan semasa membuat pilihan atau keputusan. Mempercayai diri sendiri adalah punca masalah atau kejatuhan. Itu berlaku kepada Hawa dalam Kejadian 3 dan akibatnya amat mengerikan, saudara. Mari kita analisa case Saul untuk memahami situasi ini. Dan kita boleh membaca dalam buku 1 Samuel 13 ayat 1 hingga 12. Di sini kita lihat Saul memperhatikan, "Aku melihat," katanya, yaitu pasukannya tercerai-berai semasa ketiadaan Samuel. Saul berada di bawah tekanan pada ketika itu. Maka dia menilai dengan matanya sendiri apa yang berlaku. Kemudian proses yang seterusnya, Saul menilai dan dia berkata, "Saya berkata bahwa orang Filistin akan menakluki mereka." Apa yang dia lihat dengan matanya sendiri membentuk apa yang dia katakan atau andaikan tentang keadaan itu. Dan yang ketiga, Saul bertindak. Dia katakan, "Saya rasa terpaksa," dalam arti kata lain, terpaksa untuk mempersembahkan korban. Apa yang difikirkan Saul kini membentuk perasaannya. Saudara, Saul telah menerima arahan yang tepat daripada Tuhan. Tetapi dia takut. Dia dipimpin oleh perasaannya sendiri dan mencipta rancangan berbeza yang sepatutnya memperbaiki rancangan Tuhan. Dia gagal karena mempercayai dirinya sendiri. Saudara, aplikasinya, kita semua telah melakukan ini. Kita bergantung pada penglihatan manusiawi kita sendiri yang membawa kita untuk bergantung kepada pemikiran manusia kita sendiri, yang membawa kita bergantung kepada perasaan manusiawi kita sendiri. Lalu kemudian kita bertindak atas perasaan itu. Saudara, inilah yang terjadi kepada Saul. Dan ini juga akan terjadi kepada kita jika kita tidak mendengar dan menuruti akan perintah Tuhan. Tajuk yang kelima, tajuk yang terakhir, yaitu pengganti. Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana pengganti ini menghalang pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Apa pengganti yang seringkali kita pilih dalam menggantikan pertolongan Tuhan? Saudara, Zakaria 4 ayat 6 katakan, "Maka berbicaralah ia," katanya. "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam." Saudara, benih mesti menghadapi banyak masalah selepas jatuh ke tanah dan mati. Contohnya apa? Dalam cuaca yang buruk, keadaan yang tidak baik, berair dan sebagainya. Semasa kita berkembang secara rohani, buah rohani akan bergantung pada cara kita menangani masalah tersebut. Satu-satunya cara yang pasti adalah mempercayai rancangan Tuhan.
Walau bagaimanapun, kita cenderung untuk mencari pengganti, umumnya seperti yang berikut. Yang pertama, kita menggunakan logik manusia atau pengalaman masa lalu sedangkan kita memerlukan wahyu ilahi yang baru. Yang kedua, tidak menghiraukan masalah daripada pikiran kita. Sedangkan kita memerlukan penyelesaian dari Tuhan, penyelesaian ilahi. Dan yang ketiga, kita melarikan diri daripada realiti dan menjauhi Tuhan, sedangkan kita memerlukan persekutuan dengan Tuhan untuk kuasa ilahi. Saudara, contoh penyelesaian yang terbaik dalam kisah Zerubabel. Zerubabel menghadapi banyak masalah semasa membina semula bait suci setelah mereka kembali ke Yerusalem. Namun, dia tidak mempercayai kekuatannya sendiri, tetapi sebaliknya, dia mempercayai Tuhan. Saudara, Tuhan menggalakkan kita untuk mempercayai firman-Nya dan kuasa Roh Kudus. Zakaria 4 ayat 6 hingga 9. Tuhan mungkin menggunakan penentangan sebagai ujian yang mengajar kita bergantung kepadanya. Pena Inspirasi juga menjelaskan, kita perlu memahami betapa perlunya kita mati untuk diri sendiri. Penyalipan diri akan meletakkan jiwa-jiwa di tempat yang tinggi. Saya memohon kepada mereka, kamu yang mengaku sebagai orang Kristen, untuk mati bagi diri sendiri, supaya kamu dapat digerakkan dengan kehidupan baru oleh kuasa Roh Kudus. Saitan bekerja dengan segala tipu daya kejahatan dalam mereka yang binasa. Setiap hari kita memerlukan kuasa Tuhan yang mengubah, atau kita tidak boleh berjalan mengikut jejak dari Kristus. Apabila pikiran dicerahkan, sehubungan dengan kemurnian dan penyucian, dan hati menanggapi usaha Roh Kudus, pertobatan setiap hari akan menjadi hasilnya. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, penyerahan kepada kehendak Tuhan datang apabila kita mati daripada keinginan dan cita-cita kita sendiri. Ini membuka jalan untuk pelayanan yang benar kepada orang lain. Kita tidak boleh hidup untuk Tuhan tanpa berkorban dan hidup dalam keterbukaan yang berterusan kepada suara Tuhan. Ketiga, agar kita mesti mengenal bahaya dalam bergantung pada diri kita sendiri, dan kepada pengganti firman dan kuasa Tuhan. Dan yang keempat, oleh karena penyerahan kepada kehendak Tuhan adalah inti daripada kehidupan seperti Kristus, Tuhan mungkin membenarkan atau mengizinkan ujian berat itu mengajar kita supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi saudara, sekian ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu seberapa sedikit dalam pemahaman pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena menolong kami memahami pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.